Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Fitorio Amadio dengan NIM 2110085, Prodi S1 Akuntansi yang berkuliah di Perbanas Institut Bekasi. Hari ini saya akan menyajikan presentasi saya tentang analisis laporan keuangan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Diharapkan setelah saya menyampaikan analisis laporan keuangan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur, yang pertama, pengertian analisis laporan keuangan. Yang kedua, tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Yang ketiga, menghitung rasio analisis laporan keuangan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Yang keempat, menyajikan analisis tren laporan keuangan perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Pertama, kita akan ke pengertian dulu. Pengertian analisis laporan keuangan Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penelitian laporan keuangan bersama unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi serta memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha, dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang sudah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Supaya laporan keuangan menjadi lebih berarti, sebagai akibatnya dapat dipahami dan dimengerti sang berbagai pihak. Perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik serta manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan artinya agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, sesudah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, dapat mencapai target yang bisa mencapai target yang sudah direncanakan sebelumnya atau tidak. Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan yang kedua. Terdapat beberapa tujuan serta manfaat bagi aneka macam pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum, dikatakan bahwa tujuan serta manfaat analisis laporan keuangan merupakan: yang pertama, buat mengetahui posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban modal, maupun akibat usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah pembentukan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan menggunakan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, untuk melakukan evaluasi kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena telah dianggap berhasil atau gagal. Yang keenam, bila juga dipergunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Ini saya sajikan gambaran laporan posisi keuangan PT Indofood Sukses Makmur. Pembulatan yang digunakan dalam PT Indofood Sukses Makmur dalam laporan keuangan ini adalah jutaan dan masuk ke dalam rupiah ya ininya. Kemudian periode berakhir menggunakan sistem triwulan. Jadi kita bisa lihat ini ada aset lancarnya, total aset lancarnya pada tahun 2021 ini sebesar 43.413.704. Ini disajikan dalam jutaan, jangan lupa. Jadinya ini 43.413.704.000. Terus pada tahun 2020 ada 38.418.238. Untuk total aset tidak lancar atau total non current aset pada tahun 2021 sebesar 126.162.504. Pada tahun 2020 sebesar 124.718.278. Total asetnya pada tahun 2021 sebesar 169.576.208. Pada tahun 2020 sebesar 163.136.516.000. Lalu kita akan masuk kepada liabilitas. Kalau total liabilitas jangka pendeknya sebesar 30.180.562. Itu ada tahun 2021 ya tadi. Terus pada tahun 2020 27.975.875. Terus total utang jangka panjangnya
sebesar 39.732 pada tahun 2021. Pada tahun 2020 sebesar 38.573,66 pada tahun 2020. Sehingga kalau kita totalin lagi nih, total liabilitas jangka panjangnya sebesar 57.466.931 pada tahun 2021. Terus pada tahun 2020 56.022.597. Jadi pada tahun 2021 total liabilitasnya sebesar 87.647.453 pada tahun 2021 ya. Pada tahun 2020 83.958.472. Ini kita kembali lagi kepada asetnya. Kira-kira saya akan menunjukkan kira-kira apa saja yang akan masuk dalam perhitungan rasio kita ini, yaitu yang ada account receivable ini sampai related parties ini. Terus ada inventories juga, yang dua ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam ekuitas. Total ekuitas pada tahun 2021 sebesar 81.928.715. Terus pada tahun 2020 79.138.044. Terus total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2021 sebesar 169.576.208. Pada tahun 2020 sebesar 163.136.516. Nah, sekarang kita masuk ke dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi masih sama ya ininya, triwulan, terus masuk ke dalam jutaan. Jadi kalau kita lihat di net sales ya, pada tahun 2021 itu sebesar 24.554.947. Pada tahun 2020 19.304.755. Terus beban pokok penjualan atau cost of goods sold pada tahun 2021 sebesar 16.026.570. Pada tahun 2020 13.022.195. Terus ada laba bruto atau gross profit sebesar 8.528.377 pada tahun 2021. Terus pada tahun 2020 6.282.600. Terus ada laba usaha pada tahun 2021 4.906.426. Pada tahun 2020 ada 3.434.354. Terus ada laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar 3.488.856 pada tahun 2021. Pada tahun 2020 sebesar 2.458.571 pada tahun 2020 ya. Terus laba periode berjalan atau income for the period pada tahun 2021 sebesar 2.625.991. Pada tahun 2020 sebesar 1.805.109. Sehingga penghasilan komprehensif lain periode berjalan atau other comprehensive income for the period itu sebesar 864.064 pada tahun 2021. Pada tahun 2020 sebesar 601.647. Total laba komprehensif periode berjalannya atau total comprehensive income for the period itu 3.490.055 pada tahun 2021. Pada tahun 2020 2.406.756. Sini juga ada
total pada laba periode berjalan yang dapat didistribusikan pada pemilik dan kepentingan itu totalnya pada tahun 2021 sebesar 2.625.951 dan pada tahun 2020 sebesar 1.805.109. Terus total laba komprehensif periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik dan kepentingan non pengendali totalnya sebesar 3.450.055. Terus pada tahun 2020 sebesar 2.406.756. Jadi laba per saham dasar yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas Indiduk pada tahun 2021 sebesar 197, pada tahun 2020 sebesar 160. Sekarang kita akan masuk pada menghitung rasio. Di sini ada 4 macam rasio. Yang pertama itu likuiditas, yang kedua itu ada activity, yang ketiga itu ada debt, yang keempat itu ada profitability. Yang pertama kita akan menghitung rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdapat 2 macam, yaitu current ratio dan 2 quick ratio. Current ratio, rumus untuk mencari current ratio ini adalah current asset dibagi dengan current liabilities dikali 100%. Seperti yang tadi dari gambar pertama, total aset lancarnya sebesar pada tahun 2021 43.413.704, pada tahun 2020 sebesar 38.418.238. Jadi sehingga kalau dibagi dan dikali 100% sebesar 143,8%. Pada tahun 2020 total liabilitas ini ya, yang bawah ini juga, ini tahun 2021 dari 30.180.562, pada tahun 2020 27.975.875. Sehingga kalau dibagi ini terus dikali dengan 100% sebesar 137,3%. Kemudian ada quick ratio. Rumus untuk mencari quick ratio itu adalah current asset dikurangi dengan inventory dibagi dengan current liabilities. Sama seperti yang di awal, totalnya masih sama, kecuali kita ada tambahan baru nih, inventories. Inventories pada tahun 2021 itu 12.843.854, sedangkan pada tahun 2020 itu ada 11.150.432. Pada tahun 2021 43.413.704 dikurangi dengan 12.843.854 menjadi 30.569.850 dibagi dengan total current liabilities-nya tadi, terus dikali 100% menjadi 101,3%. Kemudian pada tahun 2020 38.418.238 dikurangi dengan 11.150.432 dikurangi menjadi 27.267.806 dibagi dengan current asetnya 27.975.875 dikali dengan 100 sehingga hasilnya 97,4%. Nah, kita kan udah menghitung ya. Sekarang kita akan menganalisis tentang trennya dari likuiditas ini. Yang pertama kayak yang tadi itu current ratio. Berdasarkan data di atas, current ratio perusahaan meningkat dilihat dari 2020 sebesar 137,3%. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 143,8%. Ini berarti kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid sangat bagus, karena mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga perusahaan harus tetap menjaga dan mempertahankan aktiva lancar yang liquid agar terus meningkat. Terus yang kedua itu ada quick ratio. Berdasarkan data di atas, quick ratio perusahaan meningkat dilihat dari 2020 sebesar 57,4%. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 101,3%. Ini berarti kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih sangat bagus karena mengalami peningkatan yang cukup sehingga perusahaan harus tetap menjaga aktiva
lancar agar terus meningkat. Kemudian kita masuk kepada rasio activity. Rasio activity terdapat 3 macam, yaitu yang pertama inventory turnover, yang kedua ada average collection period, yang ketiga ada total asset turnover. Inventory turnover. Rumus inventory turnover itu adalah cost of goods sold dibagi dengan inventory. Cost of goods sold pada tahun 2021 itu 16.026.570. Pada tahun 2020 itu ada 13.022.195. Sehingga pada tahun 2021 16.026.570 dibagi dengan 12.843.854 menjadi 1,2 kali. Kan inventory turnover itu perputarannya ya, jadi perputarannya itu sekitar 1,2 kali gitu. Terus pada tahun 2020, oh ya ini lupa kan, inventory-nya udah dijelasin ya yang tadi sebelumnya, maaf. Pada tahun 2020 13.022.195 dibagi dengan 11.150.432, sehingga hasilnya menjadi 1,1 kali. Yang kedua ada average collection period. Rumus average collection period itu sama dengan account receivable dibagi dengan average sales per day. Jika kita uraikan lagi, yaitu account receivable dibagi dengan sales bagi 365. 365 ini period endingnya kira-kira kan itu biasanya kita pakai 365 karena maka kita pakai 365 dalam rumusnya. Nah, account receivable ini nih yang semua nih kita totalin. Pada tahun 2021 kalau kita total itu sehingga 9.015.754. Terus yang pada tahun 2020 ini nih, jika kita totalin jadi 7.451.670. Sedangkan net sales-nya kita ambil yang dari itu pada tahun 2021 itu 24.554.947. Pada tahun 2020 sebesar 19.304.795. Sehingga kalau kita hitung itu 2021 9.015.754 dibagi dengan 24.554.947 dibagi dengan 365 hari ini sama dengan 9.015.754 dibagi dengan 272.832, sehingga totalnya didapat dari 134 hari. Pada tahun 2020 7.451.670.000 dibagi dengan 19.304.755 dibagi 365, sehingga 7.451.670 dibagi dengan 214.497 yang didapat menjadi 140 hari. Pada tahun 2001 nya 134 hari. Yang ketiga ada total asset turnover. Total asset turnover rumusnya itu adalah sales dibagi dengan total aset. Total asetnya berapa? Pada tahun 2021 sebesar 169.576.208. Pada tahun 2020 sebesar 163.136.516. Sehingga pada tahun 2021 24.554.947 dibagi dengan 169.576.208 menjadi 0,14 kali karena perputarannya turnover. Terus pada tahun 2020 19.304.755 dibagi dengan 163.136.516 menjadi 0,12 kali. Jadi kalau analysis trend activity-nya itu yang pertama inventory turnover-nya berdasarkan data di atas, inventory turnover mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,1 kali meningkat menjadi 1,2 kali pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola perputaran persediaan yang dimiliki terhadap penjualan bagus.
sehingga lebih cepat menjadi kas. Sehingga perusahaan harus menjaga dan terus meningkatkan inventory turnover agar tetap terjaga nanti dia mengalami penurunan. Terus yang average collection period, berdasarkan perhitungan di atas tadi, dapat dilihat average collection period pada tahun 2020 sebanyak 140 hari, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 134 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena dalam jangka waktu yang dibutuhkan untuk penagihan piutang mengalami penurunan selama 6 hari. Terus ada total asset turnover. Berdasarkan data di atas, total asset turnover perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,12 kali menjadi 0,14 kali pada tahun 2021. Ini berarti kemampuan perusahaan dalam mengelola perputaran aktiva terhadap penjualan bagus, karena perusahaan sangat efisiensi dalam menggunakan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan, sehingga dapat memperoleh laba. Perusahaan harus mempertahankan nilai ini agar terus meningkat. Kemudian kita akan masuk rasio debt. Rasio debt ini cuma satu, yaitu debt ratio. Kalau kita lihat rumusnya itu, debt ratio itu total liabilities dibagi dengan total assets dikali 100%. Total liabilitiesnya ini yang bertahun 2021 87.647.493. Terus pada tahun 2020 ini 83.998.472. Terus total asetnya itu ada 169.576.208 pada tahun 2021. Terus pada tahun 2020 163.136.516. Sehingga kalau kita hitung pada tahun 2021 ini hasilnya 51,7%. Maaf, ini hilang persenan ya. Pada tahun 2020 sebesar lab ini di jumlah sehingga 51,5%. Jadi analisis trend debt ini berdasarkan data di atas, debt ratio perusahaan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 51,5% menjadi 51,7%. Di tahun 2021 ini berarti proporsi total aset yang dibiayai oleh kreditor meningkat sehingga menjadi baik bagi perusahaan. Maka perusahaan dapat meningkatkan aset lancar dan memperkecil total liabilities ini, hal ini agar perusahaan dapat membayar utang lagi lebih gitu. Terus yang rasio profitability-nya. Rasio profitability memiliki 5 macam, yaitu gross profit margin, yang kedua operating profit margin, yang ketiga net profit margin, yang keempat return on asset, dan yang kelima ini return on equity. Gross profit margin. Rumus gross profit margin itu adalah gross profit dibagi sales dikali 100%. Kalau kita lihat ini gross profitnya pada tahun 2021 8.528.377, pada tahun 2020 6.282.600. Terus kita lihat net sales-nya yang tadi pertama itu sama aja. Jadi kalau kita hitung 8.528.377 dibagi dengan 24.554.947 dikali 100% itu sebesar 34,7%. Terus pada tahun 2020 6.282.600 dibagi dengan 19.304.755 dikali 100 dapat nilai 32,5%. Terus operating profit margin, rumusnya itu adalah operating profit dibagi sales dikali 100. Jadi laba usahanya pada tahun 2021 ini 4.906.426, pada tahun 2020 ini 3.434.354. Net salesnya masih sama kayak yang tadi. Pada tahun 2021 4.906.426 dibagi dengan 24.554.947 dikali 100% sama dengan 19,9%. Pada tahun 2020 3.434.354
dibagi dengan 19.304.755 dikali 100% dapat nilai jadi 17%. Net profit margin. Net profit margin rumusnya adalah earning after tax dibagi dengan sales dikali dengan 100%. Sehingga earning after tax-nya kalau kita lihat pada tahun 2021 2.625.951 pada tahun 2021 ya ini. Pada tahun 2020 1.805.109. Salesnya masih sama. Pada tahun 2021 itu kalau kita 1.805.109 dibagi dengan 24.555.947 dikali dengan 100%, nilainya 7,3%. Pada tahun 2020 2.625.951 dibagi dengan 19.304.755 terus dikalikan dengan 100% sehingga dapat nilai 13,6%. Rumus yang keempat ini, nggak salah ya, keempat, return on asset itu rumusnya adalah earning after tax. Kenapa ini? Earning after tax dibagi dengan total aset dikali 100%. Earning after tax-nya ini masih sama. Total asetnya pada tahun 2021 169.576.208 pada tahun 2001 ya. Pada tahun 2020 163.136.516. Pada tahun 2021 kita hitung ini 1.805.109 dibagi dengan 169.576.208 terus dikali 100% dapat nilai 1,1%. Terus pada tahun 2020 2.625.951 dibagi dengan 163.136.516 dikali 100% menjadi 1,6%. Kemudian ada return on equity. Rumusnya itu earning after tax dibagi dengan total equity dikali 100%. Jadi yang tadi earning after tax-nya sama dengan total ekuitasnya pada tahun 2021 81.928.715 pada tahun 2021. Pada tahun 2020 79.138.044. Ini yang pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kita hitung 1.805.19 dibagi dengan 81.928.715 dikali 100% sama dengan 2,2%. Pada tahun 2020 2.625.951.000 dibagi dengan 79.138.044 dikali 100% sama dengan 3,3%. Jadi analisis trend profitability-nya, yang pertama kita lihat berdasarkan data di atas, gross profit margin-nya perusahaan mengalami peningkatan dilihat pada tahun 2020 sebesar 34,7% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 32,5%. Artinya kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor bagus karena untuk mencapai laba bersih semakin kuat. Maka perusahaan harus terus menjaga dan meningkatkan agar gross profit margin terus meningkat dan tidak mengalami penurunan. Kemudian pada operating profit margin, berdasarkan data di atas, operating profit margin perusahaan mengalami peningkatan dilihat pada tahun 2020 sebesar 17%, sedangkan pada tahun 2021 menjadi 19,9%. Ini berarti kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan bagus, sehingga semakin besar perusahaan dalam meminimalisir biaya produksi dan biaya operasional serta menggambarkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan pendapatan yang besar, maka dari itu perusahaan harus terus mempertahankannya. Terus ada net profit margin.
Berdasarkan data di atas, gross profit margin perusahaan mengalami peningkatan dilihat pada tahun 2020 sebesar 13,6%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 7,3%. Artinya kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor bagus karena untuk laba ini agak semakin melemah, ya. Maka perusahaan harus membuat perencanaan lebih matang dengan harga yang tidak melawan arus pasar. Kemudian ada return on asset. Berdasarkan data di atas, return on asset mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,6%. Dan pada tahun 2021 menjadi 1,1%. Artinya, kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang diperoleh dari penggunaan aset mulai menurun. Maka perusahaan harus menaikkan profit margin dan menjaga perusahaan aktiva, supaya return on asset agar tidak mengalami penurunan lagi. Terus yang terakhir ada return on equity. Berdasarkan data di atas, return on equity perusahaan mengalami kenaikan ditinjau di tahun 2020 sebesar 3,3%. Terus di tahun 2021 sebesar 2,2%. Ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menerima laba yang diperoleh dari penggunaan equity atau dari investasi yang dilakukan sang pemegang saham sedang menurun. Sebagai akibatnya, perusahaan wajib membentuk rencana dalam liabilitas atau melakukan pengurangan biaya produksi. Nah, ini Anda lihat lagi tabel analisis laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur. Di 1 sampai 8 ini mengalami peningkatan. Dari current ratio sampai operating profit margin ini mengalami peningkatan. Tapi 9 sampai 11 ini lagi menurun, ya. Kesimpulan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penelitian laporan keuangan bersama unsur-unsur yang bertujuan untuk mengevaluasi serta memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang sudah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan dan dilakukan menggunakan prosedur akuntansi serta penilaian yang benar akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang dimaksud artinya diketahuinya beberapa jumlah harta kekayaan, utang, dan kapital dalam neraca yang dimiliki. Lalu juga akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah porto yang dikeluarkan selama periode tertentu. Tujuan dari membuat analisis laporan keuangan yang pasti adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan serta mencari kelemahan dan juga kekuatan yang dimiliki. Dalam makalah ini, analisis yang digunakan adalah analisis rasio yang merupakan perbandingan di antara data-data keuangan dengan cara membandingkan rasio dan membandingkan dengan tren. Berdasarkan analisis tersebut, PT Indofood Sukses Makmur mengalami penurunan dalam rasio profitability yang lebih tepatnya net profit margin, return on asset, maupun return on equity, di mana pada rasio lainnya mengalami kenaikan, seperti pada rasio liquidity, rasio activity, dan rasio debt. Dapat kita lihat, angka pada tahun 2001, current ratio mendapat keuntungan sebesar 6,5%. Kemudian quick ratio sebesar 3,9%. Selanjutnya inventory turnover sebesar 0,1 kali. Yang keempat ada average collection period yang menjadi lebih cepat selama 6 hari. Kelima ada total asset turnover untung hingga 0,02 kali. Debt ratio naik hingga 0,2%. Gross profit margin naik sebesar 2,2%. Dan terakhir ada operating profit margin baik sebesar 2,2%. Jika dilihat perusahaan sepertinya sedang dalam baik-baik saja, tetapi ada beberapa rasio yang mengalami penurunan karena pendapatan didapatkan juga menurun. Dalam net profit margin menurun sebesar 6,3%. Kemudian return on asset sebesar 0,5%. Dan terakhir return equity sebesar 1,1%. Saran saya setelah mengetahui seluk-beluk mengenai pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, serta laporan keuangan yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur, kita dapat mementingkan untuk merencanakan beberapa kebijakan sebagai jasa keuangan. Hal ini atas dasar dari laporan keuangan yang akan memiliki keunggulan yang jika tidak direncanakan akan berakibat fatal pada keuangan ke depannya. Ditambah dengan adanya keunggulan rasio lainnya, perusahaan bisa saja mendapatkan lebih banyak pendapatan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Victoria Amadio. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.